Perkenalkan, nama saya Putri Andini, NPM 197. Saya Dikri Alfahmi, NPM 186. Saya Gielda dengan NPM 189. Saya Faisal Rahmatullah dengan NPM 159. Saya Dela Metasya dengan NPM 203. Perkenalkan, nama saya Fikri Kalela dengan NPM 164. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. Halo teman-teman, jadi kita berada di peternakan Manglayang Abattoir bertempat di Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peternakan ini didirikan oleh Mas Bangkit dan manajernya Kang Andika. Mereka berdua alumni peternakan Unpad loh. Kebetulan dan sayangnya waktu kita datang ke sini sapinya cuma 2. Tapi kata Mas Bangkit esok harinya bakal datang 10 sapi atau bisa lebih dari 10 sapi. Kenapa sapinya cuma 2? Karena di sini tuh termasuk rumah potong hewan. Sapi-sapi Mas Bangkit ini biasanya impor dari Australia, makanya tidak jinak. Jadi kita mengukur tubuh ternaknya jauh karena takutnya memberontak. Tapi untungnya di sini ada alat timbang untuk mengukur berat badan sapi, jadi lebih gampang. Di sini juga kita bakal mengetahui manajemen pemberian pakan sapi potong dan juga mengidentifikasi jenis bahan pakan yang digunakan serta cara formulasi ransumnya. Dan juga untuk mengevaluasi kecukupan nutrien berdasarkan informasi hasil wawancara. Yuk kita simak wawancaranya. Oke, semuanya hari ini kita akan observasi sekaligus wawancara kepada Kang Andika tentang pemenuhan gizi dan nutrisi di ternak ruminansia. Ini sapi Australian Brahman Cross ya. Jenis pakannya itu sebenarnya ada 2. Yang pertama kita kasih biasa Quinine Concentra, terus yang kedua tetap kita kasih serat itu dari Jawa. Jawa itu ada 2 jenis itu yang kita sekarang pakai. Si Jawanya apa? Kita rumput, ya, Rumput gajah gitu. Ya, rumput gajah, kita kan tanam tuh. Ya. Ya, kadang-kadang ya kita juga pakai jerami hijau ya, yang maksudnya yang baru banget dipotong. Kalau kita sih semuanya kering ya. Polanya sih sebetulnya kalau kita sih sedikit beda ya. Mungkin kalau orang-orang punya 2 kali pakan setiap hari atau 3 kali, kita sebenarnya base-nya sama, cuma nggak langsung kita full sesuai dengan bobot mereka, enggak. Kalau kita sih misalkan dari 100% ya, jelas kita bagi 50-50 misalkan 2 kali pakan, tapi kita lihat tuh nggak kita langsung 1 kali 50% itu enggak. Jadi kita kasih misalkan 30% dulu, habis baru kita tambah, kita gitu aja. Sekali 7 ekor 5 sampai 6 ikat. Satu ikatnya 25 kilo. Untuk komposisi nutrisi pakan sih kita kurang tahu ya, karena kan kita pakannya pakan jadi kita patokannya itu aja sih tadi ya TBK ya, biasanya kan yang dikasih tahu kita kan proteinnya berapa jadi untuk kandungan atau mungkin komposisi bahan baku ya protein 1 kali. Kalau untuk bobot rata-rata biasanya per ekornya berapa kilo? Kalau di sini sih 500 kilo. minim. Paling minim. Ya, biasanya itu 500 up, 500 sampai 550 lah. Sapi-sapi
sakit itu termasuk yang diprioritaskan untuk dijaga. Jadi kelihatan dia nafsu makannya kurang atau mungkin beda misalkan gitu ya, maksudnya sapi ini beda nih, nafsu makannya kurang, terus banyak rebahan dan lain sebagainya, itu kita prioritaskan tuh. Ada indikasi sakit, kita prioritaskan untuk langsung disembelih. Kalau manajemen kesehatannya tetap sih sebetulnya kalau sapi-sapi pemeliharaan ya vitamin masuk, terus cek kesehatan berkala itu juga ada, misalkan dari mantri-mantri juga ada. Cuma kalau jaga kalau ada yang sekiranya indikasi sakit, kita potong duluan sebelum bobot badannya susut. Kalau kita kayak tadi pakan jadi sih sejauh ini nggak ada kendala karena memang ketersediaannya cukup banyak. Kendalanya sih sebetulnya di ini aja, di hijauan. Tapi kan hijauan sebetulnya kita nggak hitung sebagai yang primer gitu loh. Tapi kita kasih sebagai habit naturalnya dia tuh. Harapan peternakan ini ke depannya pengen seperti apa gitu? Kita bisa punya sapi yang kita potong sendiri. Kalau sekarang kita masih ambil dari orang, ya pengennya sih marketnya makin banyak gitu ya, marketnya makin luas, sehingga nanti kita bisa pelihara sapi sendiri yang kita potong sendiri kalau